Hubungan Indonesia dan Australia kembali memanas selama beberapa minggu belakangan. 22 Oktober kemarin, ramai pemberitaan soal klaim sepihak dari negeri tetangga kita atas pulau pasir yang terletak di sekitar wilayah Nusa Tenggara Timur. Perkara ini mulai mencuat setelah pemegang mandat hak ulayat masyarakat adat Laut Timur, Ferdi Tanoni, mengabarkan soal aktivitas pengeboran minyak bumi Australia di atas pulau yang jadi kuburan leluhur penduduk Rote itu. Hal ini mungkin akan memicu permasalahan di masa depan, karena sampai sekarang perkara batas masih jadi faktor teratas penyebab konflik antar wilayah. Jika itu terjadi, apakah negara kita sudah siap? Terutama dari segi kekuatan militer yang mungkin saja bakal jadi opsi jika semua jalan keluar menemui kebuntuan. Untuk mengukur kesiapan tersebut, mari kita bandingkan potensi kedua negara dalam polemik kali ini. Sebelum sampai pada perkara yang sangat teknis seperti alusista, tentu kita harus melihat berapa kekuatan yang lebih mendasar untuk menentukan kesiapan. Misalnya kita bisa mulai dari jumlah penduduk. Dari segi ini, Indonesia jelas lebih unggul karena saat populasi negara kita melampaui angka 275 juta jiwa, jumlah penduduk Australia hanya kisaran 25 juta. Ada selisih besar yang nyaris mencapai angka 250 juta. Sedangkan untuk personel militer aktif dari perkiraan angka barusan, Indonesia ada di peringkat 12, negara dengan jumlah tentara sebanyak 400.000 pasukan. Selisihnya cukup jauh dari Australia yang berada di peringkat 44 dengan total 59.000 pasukan. Personil cadangan Indonesia juga jelas lebih banyak, total ada 400.000 pasukan ditambah 6.077 orang komando cadangan. Australia jelas kalah jauh karena hanya punya 20.000 orang. Sementara dalam urusan kekuatan paramiliter, Indonesia ada di peringkat 10 dunia dengan 280.000 pasukan. Dan Australia ada di peringkat 140 karena tidak punya satupun personil dalam urusan semacam ini. Hanya saja untuk anggaran pertahanan kita jelas kalah jauh karena saat Australia didukung dengan dana 44,6 miliar USD atau setara 695,8 triliun rupiah pada 2021 lalu, Indonesia di tahun yang sama hanya punya 9,3 miliar USD atau kisaran 145 triliun rupiah. Dari kekuatan dasar barusan, seharusnya kita sudah punya sedikit gambaran tentang hal yang lebih teknis. Seperti jumlah alusista masing-masing negara, entah itu untuk pertempuran di darat, laut, maupun udara. Untuk kekuatan darat, mulai dari jumlah tank, Indonesia punya 314 unit, sedangkan Australia hanya 59. Milik kita memang lebih banyak untuk urusan ini. Tapi kalau yang dibicarakan adalah kendaraan lapis baja, maka Australia punya 1.776 unit, sementara kita hanya 1.444. Namun Indonesia tetap unggul dalam kepemilikan artileri, karena untuk jenis lokomotif saja kita punya 153 unit di saat Australia tidak punya sama sekali. Sedangkan untuk jenis derek, tetangga hanya punya 54 unit, sementara di Indonesia ada 413. Kemudian di luar artileri, kita masih punya 63 unit proyektor roket seluler yang tidak dimiliki sama sekali oleh Australia. Indonesia memang punya banyak keunggulan di darat, tapi bagaimana dengan kekuatan laut? Apakah status sebagai negara maritim mempengaruhi kepemilikan alusista air kita? Belum tentu. Dari segi jumlah armada, Indonesia memang punya 296 dan Australia hanya 43. Tapi jangan lupa, si tetangga ini punya 2 kapal pengangkut helikopter sementara kita tidak punya satupun. Mereka juga punya 6 unit kapal selam serta 3 unit kapal penghancur, sementara kita hanya punya 4 unit kapal selam dan tidak punya satupun kapal penghancur. Kapal fregat Indonesia punya 7, sementara Australia punya 8. Tapi kita punya 24 kapal korvet dan 181 kapal patroli. Sedangkan mereka tidak punya kapal korvet dan hanya punya 12 kapal patroli. Indonesia juga punya 11 main warfare atau ranjau laut, sedangkan Australia hanya punya 4. Lalu bagaimana dengan kekuatan udara? Untuk urusan ini, Indonesia punya total 445 pesawat dan Australia hanya 430. Jika diurai, maka jenis yang dimiliki oleh tiap negara adalah sebagai berikut.
Pesawat tempur Australia punya 72 unit, sedangkan Indonesia hanya 41. Lalu untuk serangan khusus, Indonesia hanya punya 23 unit pesawat, sementara Australia punya 37. Namun jumlah pesawat pengangkut kita ada 66, sedangkan mereka 38. Pesawat latihan kita juga lebih banyak, jumlahnya ada 126, sementara Australia hanya punya 113 unit. Tapi mereka punya lebih banyak pesawat untuk misi khusus. Totalnya ada 31 unit, sedangkan kita hanya punya 17. Untuk helikopter standar, Indonesia memang lebih unggul karena punya 172 unit, sementara Australia 133. Tapi mereka punya lebih banyak helikopter penyerang, totalnya ada 22 unit, sedangkan kita hanya punya 15. Tentu semua alutsista ini tidak akan begitu berguna tanpa beberapa faktor penunjang seperti sumber daya infrastruktur. Jadi, kita perlu membahas hal ini juga agar dapat gambaran yang lebih komprehensif. Mari mulai dari yang paling dasar, bahan bakar. Untuk urusan ini, Indonesia adalah negara dengan kemampuan produksi minyak 775.000 barel, sedangkan kemampuan Australia hanya 285.000 barel. Padahal konsumsi mereka jauh lebih besar, yaitu kisaran 1.175.000 barel, sementara kita hanya 1.601 barel. Cadangan kita juga lebih banyak, ada 3,3 miliar barel, sedangkan Australia hanya 1,8 miliar. Jadi bisa dibilang Indonesia lebih unggul dalam urusan sumber daya, tapi apakah ceritanya akan sama kalau yang dibicarakan adalah infrastruktur? Australia sejauh ini punya 29 pelabuhan dan terminal, 873.573 jaringan jalan raya, 33.342 cakupan rel kereta, serta 418 bandara. Semua ini ditopang dengan kondisi geografis berupa 7,7 juta kilometer luas daratan, 25.760 km cakupan garis pantai, serta 2.000 km jalur air. Sedangkan Indonesia punya 16 pelabuhan dan terminal, 496.607 jaringan jalan raya, 8.159 cakupan rel kereta, serta 673 bandara. Semua ini ditopang dengan kondisi geografis berupa 1,9 juta kilometer luas daratan, 54.716 km cakupan garis pantai, serta 21.579 km jalur air. Dari data barusan, sebenarnya cukup jelas kalau potensi terbesar Indonesia dalam urusan militer sesungguhnya ada di laut. Tapi sayang sekali, sektor yang justru paling dikuatkan adalah daratan. Padahal jika ingin menghitung potensi konflik, lembaga bernama Australian Strategic Policy Institute dalam laporannya jelas-jelas pernah menyebut Indonesia sebagai salah satu ancaman keamanan untuk negara mereka di masa depan. Ini adalah ketakutan yang berasal dari beberapa peristiwa kolonialisme yang memang terjadi di Timor Timur, mulai dari insiden Santa Cruz pada 1991 hingga krisis pendudukan di tahun 1999. Dari sudut pandang Indonesia, posisi Australia jelas tidak jauh berbeda. Mengingat pada 2013 lalu, negara tetangga itu ketahuan melakukan praktik penyadapan terhadap Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Lalu bukan cuma itu, hubungan bilateral kedua negara ini juga sempat memanas pada 2015 lalu, terutama setelah pihak Australia ketahuan mengirim 65 imigran gelap dari negaranya ke Indonesia.